أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para jemaah muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul dan bertemu, dan kita juga bersyukur atas segala nikmat yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Di antaranya adalah nikmat yang terbesar, yaitu nikmat Islam yang menjadi jaminan kita berhak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa juga kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau sampai hari kemudian. Jemaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang pintu-pintu surga. Salah satu perkara yang wajib diimani dan masuk dalam kategori rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir, adalah mengimani bahwa surga itu hak dan neraka itu hak. Artinya benar adanya. Ya, yakini bahwa keduanya sudah diciptakan. Ya, jadi surga itu sudah ada sekarang, neraka juga sudah ada, sudah diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi keduanya, surga dan neraka itu, penghuninya. Ada ahlul jannah, ahlus surga, dan ada ahlun nar, penghuni neraka. Dan Allah tetapkan bahwa neraka itu penuh sesak dengan jin dan manusia. Jadi digambarkan neraka itu penuh sesak. Adapun surga digambarkan lapang luas, lebarnya selebar langit dan bumi. Itu lebarnya surga. Arduhas samawati wal ard, menggambarkan lapangnya. Ya, tidak berdesak-desakan di dalam surga. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dan surga itu adalah negeri yang Allah janjikan bagi hamba-hambanya yang bertauhid. Ya, khusus bagi muwahhidin. Siapa yang bukan ahli tauhid tidak akan berada di dalam surga. Ya. Dan neraka adalah tempat hukuman bagi orang-orang yang berdosa, baik dari kalangan musyrikin maupun muwahhidin. Ya, jadi ada muwahhidin dalam neraka, ada, tapi tidak kekal. Mereka akan dikeluarkan dari neraka karena tauhid yang ada di dalam hati mereka. Dan bagi keduanya Allah jadikan pintu. Dan bagi pintu keduanya Allah jadikan malaikat yang menjaganya. Pintu surga dijaga oleh malaikat Ridwan. Adapun pintu neraka dijaga oleh malaikat Malik. Dan yang pertama kali membuka pintu surga dan masuk surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apa surga ada penghuninya sekarang, belum ada yang masuk surga sekarang.
sampai hari ini. Ya. Bagaimana dengan hadis-hadis Nabi yang menggambarkan ada penghuninya? Itu adalah gambaran, bukan orangnya sudah masuk. Seperti Nabi mendengar suara terompah Bilal di dalam surga, sementara waktu itu Bilal masih di dunia. Ya, masih di dunia. Jadi Allah telah tetapkan penghuni-penghuninya. Sebagian penghuni surga telah Allah sebutkan namanya melalui nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah disebutkan namanya. Nama kita sudah disebut enggak? Siapa yang sudah disebut namanya? Enggak ada. Berarti kita masih masuk kategori orang-orang yang berharap insya Allah. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena kita tidak boleh memastikan saya dalam surga, fulan dalam surga, kecuali dengan wahyu. Jadi jangan mendahului Allah. Fulan pasti surga, sebaik apapun orang itu. Tapi kita katakan insya Allah. Tapi orang-orang yang sudah dipastikan masuk surga, gak boleh kita katakan dia tidak di dalam surga. Contohnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 orang yang dijamin masuk surga. Ya, ada yang masuk surga tanpa hisab, Uqasyah bin Mihsan dan sahabat-sahabat lain yang diberitakan oleh Nabi di dalam surga. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Dan orang-orang yang disebutkan Nabi bahwa mereka di dalam surga, gak boleh kita katakan dia tidak di dalam surga, atau bahkan di dalam neraka, seperti Syiah yang memastikan Abu Bakar dan Umar di dalam neraka. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, dan yang pertama kali membuka pintu surga itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan bahwa surga itu memang punya pintu. Tapi bukan seperti pintu masjid ini ya, jelas. Ada berapa pintu surga? Pintu surga yang utama, pintu utama ada 8. Ada 8 pintu surga seperti yang disebutkan dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwa Nabi bersabda fil jannati thamaniyatu abwab. Di dalam surga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma ar-rayyan la yadkhuluhu illa shaimun. Di antara pintu surga itu ada yang bernama Ar-Rayyan, dan hanya orang yang rajin berpuasa yang masuk melalui pintu itu. Jadi di dalam hadis ini Nabi menyebutkan 8 pintu surga. Kalau ada yang bertanya, Ustadz kenapa nggak dibikin 1 pintu aja, besar-besar gitu ya, nggak rumit begitu. Jawabannya adalah ini merupakan peluang bagi hamba-hamba Allah untuk bisa masuk surga dari pintu mana yang mereka inginkan. Ya, kelapangan, keluasan yang Allah berikan. Karena tidak semua orang bisa unggul dalam semua bidang. Ya, pasti ada orang-orang ataupun kita katakan kita ya yang memiliki keutamaan-keutamaan tertentu tidak dimiliki oleh orang lain. Ada yang rajin sholat tapi kurang rajin berpuasa. Ada yang masuk surga dari pintu akhlak. Ya, jadi ada pintu-pintu lain selain 8 pintu itu. Pintu-pintu kecilnya banyak. Ada babus sholat, babus sodakoh, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi ada pintu-pintu dan setiap pintu itu ada nama-namanya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, ini adalah peluang bagi hamba-hamba Allah untuk memilih kira-kira dari pintu mana dia bisa masuk surga itu. Artinya para jemaah yang dimuliakan Allah, setiap orang harus punya amal andalan namanya. Yaitu amal yang akan diandalkannya di hadapan Allah dan dia berharap dia bisa masuk surga melalui amal itu. Ya, nah, jadi kita harus muhasabah di dunia ini. Kira-kira hitung-hitungannya adalah kita nggak mungkin ya unggul dalam semua bidang. Ya,
dari bab jihad, iya, dari bab dakwah, dari amar ma'ruf nahi munkar, salat, semua nggak mungkin kita bisa ya menghimpun semua nilai-nilai keutamaan itu dalam diri kita. Ya. Tapi kita berharap ada satu pintu yang bisa kita tembus. Ya, nah ini pernah ditanyakan oleh Nabi SAW kepada Bilal. Ketika Nabi berkata kepada Bilal, wahai Bilal, tadi malam aku mendengar suara terompahmu di dalam sorga. Ini dalam mimpi ya. Aku mendengar suara terompahmu di dalam sorga. Artinya Bilal di dalam sorga. Kemudian Nabi bertanya kepada Bilal, ayyi amalin arja arjalaka indallah. Kira-kira amal apa yang paling kamu andalkan di hadapan Allah? Di dalam Islam, amal apa yang kamu paling andalkan? Yang paling diharapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat? Ini pertanyaan Nabi ya, ketika tahu Bilal itu di dalam surga. Kira-kira apa amal yang kamu paling andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya tidaklah aku berhadas, melainkan aku berwudu dan mengerjakan sholat semampuku. Itu amal yang diandalkan Bilal, para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, maka setiap orang harus punya amal-amal yang bisa dia andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan usahakan itu adalah amal yang mungkin paling ikhlas kita lakukan. Ya, yang paling ikhlas, akhlasuha. Ya, nggak perlu orang lain tahu, tapi ini kita paling andalkan. Ya, nah, ini amal andalan lah. Kira-kira kalau ditanyakan pertanyaan itu kepada kita, seperti Nabi bertanya kepada Bilal, ya, apa jawaban kita? Sudah punya jawaban atau belum? Kalau ditanya dengan pertanyaan yang sama, apa amal yang paling kamu andalkan di hadapan Allah nanti pada hari kiamat? Apa? Kira-kira apa? Masing-masing punya jawaban sendiri ya. Ya, senjata apa namanya? Senjata rahasia ya, simpanan lah, jurus pamungkas ini, jurus simpanan nggak dikeluarkan kecuali pada saat-saat yang penting. Artinya apa? Dia memiliki itu. Ya, maka silakan masing-masing ya diri untuk menyiapkan ya maqad damat lighat, apa yang dia persiapkan untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Jemaah yang dimuliakan Allah. Karena nanti pada hari kiamat akan nampak orang-orang yang punya keutamaan yang mungkin orang lain di dunia tidak tahu. Ya, baru terbuka amal-amal tersebut, para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang kita simpan itu adalah kebaikan, bukan keburukan. Dan semoga juga yang kita rahasiakan itu bukan keburukan, tapi adalah nilai keutamaan yang bisa kita andalkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini salah satu hikmah pintu surga itu banyak. Ini membuka peluang bagi kita. Silakan, kira-kira mau nembus surga dari pintu yang mana? Ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Dan banyak lagi hadis-hadis lain yang menjelaskan bahwa pintu utama surga itu ada 8. Misalnya hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi berkata, "Man qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa ibnu amatih wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun adkhalahu Allahu min ayyi abwabil jannati tsamaniyati syaa." Artinya, barang siapa mengucapkan bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada sekutu baginya, bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, bersaksi bahwa Isa adalah hamba dan anak dari hambanya yaitu Maryam, dan ia adalah kalimat Allah yang ditiupkan kepada Maryam dan ruh darinya, ciptaannya, dan bersaksi bahwa surga itu benar dan neraka itu benar,
maka Allah akan masukkan ia ke dalam surga dari 8 pintu surga yang mana saja. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, di sini ya iman ya kepada hal-hal yang disebutkan tadi merupakan salah satu amal yang bisa memasukkan orang itu ke dalam surga dari pintu manapun. Jemaah yang dimuliakan Allah ya. Demikian pula di dalam hadis yang lain. Nah, ini khusus bagi para wanita ya. Nabi mengatakan ya di dalam hadis ya, siapa saja ya di antara para istri itu ya, man shallat khamsaha wa shamat syahraha wa ahsanat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Siapa saja di antara wanita ya, kaum wanita ya, mengerjakan sholat 5 waktunya, sholat 5 waktu, kemudian mengerjakan puasa di bulan Ramadan, kemudian dia memelihara kemaluannya, yaitu menutup auratnya, dia tidak umbar auratnya, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian yang terakhir, yang keempat, dia menaati suaminya, maka akan dikatakan kepada wanita itu, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu manapun kamu suka. Ya, masuklah kamu ke dalam surga min ay abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang kamu suka. Jadi ini menunjukkan bahwa ada orang yang dipersilakan masuk surga dari pintu manapun. Milih pintu. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya, dia disuruh untuk memilih pintu mana yang dia suka untuk masuk ke dalam surga itu. Jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi ada amal-amal tertentu ya yang membuat orang itu masuk dari pintu-pintu surga tersebut. Nah, nanti akan dipanggil ya nama-nama orang-orang yang masuk surga dari pintu-pintu itu. Ada yang dipanggil dari pintu salat karena dia rajin salat. Ada yang dipanggil dari pintu puasa karena dia rajin puasa. Pintunya namanya Ar-Rayyan. Ada yang dipanggil dari pintu sedekah karena dia rajin sedekah. Sebagian orang dikenal dengan amal-amal tertentu, baik ketika dia hidup dan kemudian juga setelah dia wafat. Ada orang yang kebaikannya sedekah. Ya. Baik dia sebelum di masa hidupnya dia dikenal orang yang suka bersedekah, maupun setelah dia wafat orang mengenang sedekahnya. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, di dalam hadis yang lain, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anfaqa zawjaini min syai'in minal asya'i fi sabilillah." Barang siapa yang menginfakkan dua perkara, ya dikatakan ini dinar dan dirham, zaujaini dinar dan dirham, ya fi sabilillah, ya karena di jalan Allah Subhanahu wa taala, du'iya min abwabil jannah, maka dia akan dipanggil, ya dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga. Ya Abdullah, hadza khairun. Wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Jadi dipanggil ya. Jadi akan dipanggil nanti namanya Fulan bin Fulan begitu ya. Akan dipanggil dari pintu-pintu surga tersebut. Nah, kemudian akan diserukan kepadanya, wahai hamba Allah, ini adalah hasil kebaikanmu. Ini adalah amalmu. Nah, kita tahu ya, manusia apabila mati dia tinggalkan semuanya kecuali satu perkara yang terus mengikutinya sampai ke pintu surga, yaitu amalnya, yaitu kebaikannya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, maka banyak-banyaklah berbuat kebaikan ya. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu remehkan satupun dari perkara kebaikan. Ya. Ada orang yang masuk surga gara-gara menyingkirkan gangguan dari tengah jalan, itu kebaikan. Dan dia dipanggil dari pintu itu, dipanggil namanya dari pintu tersebut. Maka jangan sekali-kali kita menunda kebaikan atau menganggap sepele dan kecil kebaikan itu.
Sebab kebaikan sekecil apapun dengan la ilaha illallah bisa memasukkan seorang hamba itu ke dalam surga. Maka dikatakan, ya Abdullah, hadza khairun. Wahai hamba Allah, inilah dia buah kebaikan, ya, dari yang kamu lakukan di dunia. Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah. Barang siapa yang rajin salat, ahlus salah maksudnya rajin salat, ya. Memang dia terkenal dengan salatnya. Ada sebagian orang dikenal dengan salatnya, ya. Nah, demikian, ya. Nanti pada hari kiamat nanti dia akan dipanggil dari pintu salat tersebut. Wa man kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad. Jika dia adalah seorang yang berahli jihad, yaitu orang yang berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Jika dia adalah orang yang rajin bersedekah, ya. Sebagian salaf dulu, ya, ada yang bersedekah tiap hari. Tidak ada hari tanpa sedekah, walaupun bersedekah hanya satu siung bawang atau satu potong roti. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, karena ada malaikat yang mendoakan tiap hari bagi orang yang bersedekah. Nah, orang yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babis siyam wa babir rayyan. Barang siapa yang rajin berpuasa, maka dia akan dipanggil dari pintu puasa, namanya Ar-Rayyan, pintu Ar-Rayyan, para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, jadi ini merupakan kita katakan keluasan, ya, kelapangan bagi umat Muhammad untuk, ya, kita katakan memilih, ya, kira-kira amal-amal apa yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya tidak ada orang yang bisa merangkum semuanya, mungkin, ya. Ya, ada apa kita katakan 1-2 amal yang dia itu menonjol di situ, ya. Nah, demikian. Taib. Jadi hadis-hadis tersebut menjelaskan adanya pintu-pintu surga, ya, adanya pintu-pintu surga, ya. Dan ada juga, ya, kita katakan pintu surga yang bagian tengah. Jadi pintu surga itu ada babul aiman, ya, ada babul aisar, dan ada babul ausat. Ya, nah ini disebutkan, ya, di dalam hadis, ya, Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-walid awsatu abwabil jannah fa in syi'ta fa'adhi dzalikal bab au ihfadhu, ya. Apa kata Nabi? Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Birrul walidain, ya, birrul walidain itu adalah pintu surga yang paling tengah. Ya, kalau pintu tengah pasti itu pintu utama, pintu istimewa, para jemaah yang dimuliakan. Dan dari itu, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa di sana ada babul aiman, ada babul aisar. Ya, nah, ada bab al-aiman, ada, ya, misalnya bab orang-orang yang menahan amarah, memaafkan manusia, yaitu babul akhlak dan lain-lain sebagainya. Nah, di antara pintu surga itu ada pintu tengah. Apa itu pintu tengah surga? Pintu tengah surga adalah berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jika engkau mau menyia-nyiakannya silakan. Jika engkau mau menjaganya silakan. Artinya apa? Bagi yang mau masuk surga dari pintu tengah itu dia amalnya, yaitu birrul walidain. Barang siapa yang tidak mau masuk dari pintu itu, silakan dia sia-siakan pintu tersebut. Jemaah ini. Maka Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, ya, celaka kata Nabi, ya, wail, ataupun Nabi mengatakan rugi ma'anf, artinya merugi, sangat rugi orang yang mendapati orang tuanya dalam kondisi tua, salah satu atau keduanya, namun dia tidak bisa masuk surga karenanya.
Ya, nah hadis itu menunjukkan kepada kita bahwa berbakti sama orang tua itu ya diutamakan, istimewanya, utamanya adalah ketika orang tua itu sudah tua renta. Ya, disitulah ya bakti seorang anak itu diperlukan. Ketika orang tua kuat, masih kuat, bahkan orang tua adalah tulang punggung keluarga, anak itu berbuat baik sama orang tua, itu wajar. Ya, itu wajar. Itu satu kewajaran. Ya, berbakti kepada orang tua yang istimewa, yang bisa mengantarkan orang itu ke dalam surga, seperti kata Nabi tadi, adalah ketika dia mendapati orang tuanya di usia renta. Ya, dan tidak semua orang mendapati orang tuanya usia renta. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak semua ya. Ada yang kita katakan ya yatim piatu dari kecil. Berarti dia tidak mendapati orang tuanya renta. Mungkin di antara ikhwah di sini ada yang mendapati orang tuanya dalam kondisi renta, tua renta. Sudah tidak berdaya apa-apa. Ya, kalau kata orang kembali seperti anak kecil. Semuanya harus diurus. Ya, seperti mengurus bayi. Tapi beda. Kalau bayi itu lucu, ini nggak lucu lagi, kan begitu ya. Nah, dibutuhkan ekstra kesabaran untuk mengurus orang tua yang renta. Ya, itu kalau nggak sabar sudah masuk panti jompo, Pak. Ya, kita lihat banyak anak-anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Ya, ada sebagian bertanya, Ustadz, berdosakah anak itu? Saya nggak bisa jawab berdosa. Kenapa? Kalau dia cukupi semuanya biayanya, ya itu batas kemampuan dia berbakti sama orang tua. Walaupun itu kita katakan tidak layak, tapi dia sia-siakan pintu surga bagian tengah itu ya. Nah, karena tidak semua orang sabar mengurus orang tua yang sudah renta, apalagi sudah pikun, para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Makan harus disuapi, ya, kalau buang hajat harus diistinjai. Wah, itu kalau nggak sabar ya dia akan melepaskan tanggung jawabnya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, disitulah diuji bakti seorang anak kepada orang tua. Ya, maka kalau antum baik sama orang tua masih kuat, masih membiayai antum, ya suatu hal yang wajar. Ya, biaya semua dari orang tua, antum nggak baik, itu keterlaluan, durhaka namanya, kan begitu ya. Tapi bagaimana nanti? Qadarullah lah. Orang tua berumur panjang, ya sampai pada usia kibar, artinya mereka sudah tua renta seperti itu. Bisakah kita berbakti sama orang tua dalam kondisi seperti itu? Tidak semua anak sabar. Ya, banyak anak itu masing-masing nolak. Itu ketika orang tuanya sudah tua renta begitu, si sulung mengatakan, nah itu bagian anak si bungsu. Si bungsu mengatakan, nah ini tanggung jawab si sulung. Si bungsu dan sulung mengatakan, kalau gitu serahkan kepada anak yang tengah-tengah, katanya, gitu ya. Nah, seperti itu kenyataannya. Ya, sedikit orang yang sabar, belum lagi ya kesibukan dia mengurus keluarganya, anak istrinya, yang mana itu juga merupakan kewajiban. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Karena disitulah orang tua kita itu perlu perhatian sebenarnya. Ya, mengurus orang tua itu saat orang tua itu sudah tua renta, apalagi sakit-sakitan. Nah, biasanya kalau sudah tua ya pasti sakit-sakitan itu. Ya, merawatnya kalau nggak sabar itu pasti kita tinggalkan orang tua itu. Maka Nabi mengatakan orang tua itu pintu surga paling tengah. Siapa yang mau masuk dari situ silakan, siapa yang nggak mau ya silakan juga. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka kalau antum punya orang tua yang sudah renta, ya jangan saling tolak-tolakan begitu ya. Itu urusan anak yang nomor sekian, itu urusan anak yang nomor sekian. Yang penting saya biayain aja lah, katanya. Ngurusnya nggak mau, kan seperti itu biasanya. Ya, nah karena banyak juga pertanyaan-pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau ada orang tua, ada beberapa orang anak, siapa yang wajib mengurusnya? Ya, saya katakan semua anaknya. Seharusnya anak-anak itu berlomba-lomba untuk apa?
mengurus langsung orang tua. Nggak sama antum beri biaya dengan antum urus langsung. Ya, sebagian mungkin mengatakan, wah saya cuma bisanya biaya aja, saya kirim biayanya tiap bulan berapa, pokoknya ya apa namanya tidak akan kekurangan. Ya mungkin ya kita katakan uang itu ya cukup untuk ya kebutuhan orang tua. Tapi orang tua butuh apa lagi? Makan juga gak banyak. Ya, kebutuhan apa dia juga nggak ingin. Bukannya kepingin jalan-jalan belanja dan lain sebagainya. Orang tua seperti itu butuhnya adalah perhatian, perawatan ya. Nah, mendampinginya di sisa-sisa umurnya dan itu perkara yang paling dibutuhkannya ya. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi itu salah satu pintu surga, yaitu pintu bagian tengah. Namanya pintu birrul walidain ya. Jadi situ kita tahu pintu-pintu yang lainnya itu di samping kanan kiri pintu tengah ini. Walaupun ini sama-sama kebaikan semuanya para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Salat kebaikan, puasa kebaikan, sedekah kebaikan, jihad kebaikan, tapi birrul walidain ini kebaikan yang istimewa. Kenapa? Karena ada pintu sorga yang bagian tengah yang merupakan bagian ya pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berbakti sama orang tua, yaitu birrul walidain. Jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi dari hadis-hadis di atas bisa kita simpulkan bahwa ada beberapa pintu sorga yang disebutkan namanya oleh Nabi dan sebagian lagi tidak disebutkan namanya oleh Nabi SAW. Pintu-pintu surga yang disebutkan namanya oleh Nabi, yang pertama babus shalah. Ini dimasuki oleh orang-orang yang rajin sholat. Kemudian yang kedua babul jihad. Ini dimasuki oleh orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Termasuk di dalamnya amar ma'ruf nahi munkar ya, jihad bil lisan, kemudian juga jihad bil arkan dengan anggota badan ya, jihad secara umum. Kemudian yang ketiga babus sadaqah. Ini pintu sedekah yang dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah. Yang keempat babus siyam atau babur rayyan. Ini khusus dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Itu 4 pintu. Yang kelima adalah bab birrul walidain. Ini bagian yang paling tengah. 5 pintu surga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sisanya bagaimana? Nah, para ulama berbeda pendapat. Bukan berbeda pendapat ya, memberikan pendapat-pendapat. Di antaranya ada yang menyebut bab kazimin al-ghaiz. Pintu surga bagi orang-orang yang bisa menahan amarah. Ya, namanya bab kazimin al-ghaiz. Kemudian ada babul aiman. Ya, pintu kanan. Ini dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakalnya, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengisi hidupnya dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada pintu yang disebut babul aiman. Ada pintu ar-radin, yaitu pintu ar-ridha. Ini dimasuki oleh orang-orang yang ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridha kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ada babut taubah. Ini dimasuki oleh orang-orang yang bertaubat taubatan nasuha, ya, yang benar ya dan sungguh taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan masuk dari pintu at-taubah. Kemudian ada pintu haji, babul hajj, yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna ibadah hajinya. Ya, yang sempurna ibadah hajinya. Mungkin semua orang beribadah, mengerjakan ibadah haji. Tapi apakah sempurna ibadah hajinya? Artinya di sini hajinya haji mabrur. Enggak semua orang dapat haji mabrur. Nabi mengatakan hajjun mabrur ya laisa jazaa'u ilal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Tapi tidak semua orang pulang haji dapat haji mabrur. Apa definisi haji mabrur?
Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim, haji mabrur adalah haji yang mana orang itu keadaannya sesudah pulang haji lebih baik daripada sebelumnya. Ya, ini kita katakan haji yang mabrur. Tanda haji mabrur itu adalah sesudah pulang haji keadaannya menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi kalau ada orang yang pulang haji tambah parah, ya tambah parah ibadahnya, tambah parah akhlaknya, tambah parah juga perilakunya, ya ini jelas hajinya bukan haji yang mabrur para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Ada babul zikir, yaitu bab yang dimasuki oleh orang-orang yang rajin berzikir, yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat. Ya, hamba-hamba Allah yang laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu pintu lagi yang disebutkan oleh para ulama, babul ilmi, pintu ilmu. Ini bagi orang-orang yang rajin menuntut ilmu, ya, para penuntut ilmu, ya, masuk dari bab al-ilm. Nah, demikian ikhwan fillah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, itu beberapa pintu-pintu ya dari pintu-pintu surga. Ya, nah, jadi ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita masuk surga dari salah satu pintu-pintu yang disebutkan tadi. Maka dari itu tadi kita sebutkan, ya, setiap orang hendaknya menyiapkan amal-amal yang dia andalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi kita sebutkan siapa? Bilal. Amal yang diandalkannya ternyata simple, yaitu beliau selalu berwudu dan mengerjakan sholat wudu, yaitu sholat sesudah bersuci, 2 rakaat semampu beliau. Yaitu amal yang mungkin simple. Amal-amal Bilal lainnya besar-besar. Ya, beliau adalah orang yang berhijrah, muhajirin. Beliau adalah muadzin. Beliau juga adalah seorang kita katakan khadim Nabi. Ya, 10 tahun Bilal menjadi khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Bilal termasuk salah seorang sahabat yang tidak pernah absen berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak pernah absen berjihad bersama Nabi. Jadi semasa hidup Nabi tidak ada satu peperangan pun yang dihadiri Nabi tidak dihadiri oleh Bilal. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi itu amal-amal utama Bilal. Tapi tapi dari semua amal-amal itu yang paling beliau andalkan adalah yang kita sebutkan tadi, ya, berwudu dan mengerjakan sholat setelah berwudu. Nah, mungkin ya itu amal yang lebih ikhlas dilakukan oleh Bilal dibanding dengan yang lainnya. Bukan berarti amal-amal yang lainnya tidak ikhlas, tapi di antara amal itu mungkin ada amal yang paling ikhlas yang kita lakukan, ya, yang paling ikhlas. Itulah yang paling diandalkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena amal itu lebih ikhlas amal itu, maka lebih baik, ya, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ada kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Kemudian mereka berkata di dalam gua itu, ya, tidak ada jalan keluar kecuali kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu gua ini. Maka mereka pun bertawassul dengan amal soleh yang paling mereka andalkan, yang paling ikhlas mereka kerjakan. Ya, masing-masing menyebutkan satu amal. Ya, tidak banyak amal, tidak, satu amal. Satunya mengatakan apa? Amal yang pertama, berbakti sama orang tua. Itulah amal paling ikhlas yang dia lakukan. Dia mendahulukan orang tuanya daripada keluarganya demi baktinya kepada orang tua. Maka bergeser pintu itu sedikit, belum cukup untuk keluar. Yang kedua, berdoa kepada Allah, bertawassul dengan amal solehnya, yaitu apa? Menahan dirinya dari zina, padahal itu sudah di depan mata, tidak ada yang tahu.
kecuali dia dan sepupunya itu. Tapi dia tahan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terbuka sedikit. Kemudian yang ketiga, amanah. Ya, dia memegang gaji karyawannya, lalu dia jaga itu dan dia serahkan amanah itu kepada pemiliknya. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Jadi mereka bertawasul dengan amal-amal soleh yang paling ikhlas mereka lakukan. Mungkin amal mereka banyak yang lainnya ya, tapi mereka pilih satu amal yang paling ikhlas mereka lakukan dan itu menyelamatkan mereka dari gua tersebut. Akhirnya pintu gua itu pun terbuka. Demikianlah ya, amal yang ikhlas itu bisa menyelamatkan seorang di dunia dan juga nantinya di akhirat, para jemaah yang dimuliakan. Artinya juga setiap orang tentunya harus punya amal-amal yang memang dia persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, jadi jawabannya harus ada sekarang, hari ini, di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Bukan nanti di akhirat baru periksa-periksa amal apa ya. Nah, berarti memang enggak ada persiapan. Makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tandur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya tiap-tiap orang mempersiapkan diri, mempersiapkan bekal ya untuk hari esoknya, yaitu untuk hari berbangkit, hari kiamat, hari dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, demikian ya ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Untuk selanjutnya kalau ingin bertanya kita persilakan. Adzan. Iya, adzan dulu. Ya, silakan adzan. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan dengan tanya jawab ya. Nah, di sini ada yang bertanya, silakan yang bertanya melalui kertas. Ada yang bertanya, Ustadz, birrul walidain ini apakah sama pahalanya birrul walidain ke orang tua dengan ke mertua? Beda. Ya, hadis-hadis yang berbicara tentang birrul walidain, keutamaannya ya, fadilahnya itu berkenaan dengan birrul walidain kepada orang tua kandung, yang mana mereka jelas punya jasa terhadap kita yang tidak akan bisa kita balas. Yaitu apa? Mereka adalah sebab kita hadir di dunia. Ya, apalagi ibu ya. Di mana Nabi SAW mengatakan ya, orang yang paling berhak untuk mendapatkan kebaktian seorang anak adalah ibu. Nabi menyebut 3 kali, ibumu, 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 kemudian baru ayahmu. Karena ibu kandung itu punya, kita katakan, saham lebih banyak daripada bapak kandung. Ya, kalau kita bisa bagi 100%, saham ibu 75%, saham ayah cuma 25%. Ya. Saham ayah di mana? Dia si empunya benih. Saham ibu di mana? Lebih banyak lagi. Pertama, mengandungnya 9 bulan. Kedua, melahirkannya antara hidup dan mati. Yang ketiga, menyusuinya, mengasuhnya sedari kecil. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi memang saham ibu lebih banyak daripada saham ayah terhadap seorang anak. Maka dari itu yang dimaksud dengan birrul walidain di dalam hadis-hadis Nabi adalah orang tua kandung. Ya, nah, ayah si empunya benih, ibu yang mengandung, melahirkan dan menyusui. Wallahu a'lam bishawab. Bukan berarti berbuat baik kepada mertua enggak dapat pahala, ada juga pahalanya. Ya. Ya, tentunya ya kita katakan setiap kebaikan yang kita lakukan kepada siapapun itu pasti berpahala.
Cuma keutamaan birrul walidain seperti tadi ya, bagian tengah pintu surga bagian tengah, ya itu adalah keutamaan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya bukan kepada kedua mertuanya. Bukan artinya antum tidak buat baik sama mertua ya. Cuma keutamaan itu khusus bagi ya orang anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Enggak sama artinya. Kita ingin merawat orang tua karena suatu sebab orang tua tidak mau dan memilih tinggal bersama saudara yang lain. Apakah kami masih mendapat keutamaan pintu surga yang tengah? Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, saya katakan, saya tidak bisa mengatakan wah sudah pupus harapan dapat bagian tengah surga karena orang tua nggak mau tinggal sama kita, kan begitu ya. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jemaah yang dimuliakan Allah. Di sana ada orang tuanya yang tidak tinggal bersamanya, tapi satu, dia selalu mencukupi kebutuhan orang tua. Kedua, dia selalu menjenguk, ya, mengunjunginya. Ya, nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi bukan hanya duitnya aja yang datang, orang-orangnya juga datang. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Baik. Kemudian, kenapa orang tua pilih salah seorang anak? Ya ini ada sebabnya juga ya. Mungkin anak itu yang paling membuat orang tuanya senang. Ya wajar ya, orang itu condong kepada orang yang dia merasa nyaman dengannya. Maka berlomba-lombalah kita juga untuk merebut hati orang tua. Itu termasuk berlomba-lomba di dalam kebaikan setiap anak itu. Ya, karena orang tua milih salah seorang anaknya ya untuk tinggal bersamanya dan mengurusnya di masa tua karena dia tahu anak ini yang perhatian sama orang tua. Kalau tinggal sama ini oh sudah mungkin nggak akan diperhatikan kan begitu ya, dia sibuk dan lain sebagainya. Orang tua itu tahu. Mungkin antum sebagai orang tua juga tahu di antara anak-anak antum kalau antum dapat usia lanjut, antum sama siapa antum sudah prediksi. Betul nggak? Ah sama si fulan aja lah. Atau sama si fulanah kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena dialah yang paling perhatian, yang paling dekat, yang mungkin paling kita nyaman bersamanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah, demikian. Jadi orang tua juga nggak bisa dipaksakan. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Boleh tidak anak laki-laki memandikan dan mengganti popok dalam berbakti jika ibu sudah tua? Ya kalau sudah uzur, siapa lagi kan begitu ya. Nah, ya kita katakan mengurus langsung orang tua itu beda dengan kita panggil perawat, dia suruh ngurus, beda. Kenapa? Karena kita yang mengerjakannya langsung. Jemaah yang dimuliakan Allah, antum menyekolahkan anak dengan biaya yang besar, di situ dia diajarkan berbagai macam hal. Dengan antum mengajarkannya langsung, apa sama? Apa sama? Ya anak sama-sama tahu sholat ini, tapi yang satu tahu sholat di sekolah, memang biaya dari orang tua, dari ayahnya atau dari ibunya. Dengan anak yang bisa sholat langsung diajarkan oleh orang tua, sama enggak? Enggak sama, pahalanya jelas enggak sama para jemaah yang dimuliakan Allah ya. Nah jadi ya kita hendaknya ya tadi ya berusaha untuk ya kita katakan kita katakan ini berlomba-lomba ya di dalam kebaikan di dalam bab ini. Wallahu a'lam bishawab. Taib. Nah di sini ya kita katakan kalau orang tua itu sudah uzur ya, sudah tua, jadi tidak ada masalah ya, anak laki-lakinya yang menanganinya langsung. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya kita tahu ya ada seorang tabi'in terkenal, dia salah seorang yang masuk surga karena baktinya kepada orang tua. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Nah demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya tidak disebutkan bahwa Uwais minta orang lain untuk mengurus ibunya, enggak. Tapi ia langsung mengurus ibunya seorang diri.
para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, apa bedanya dengan anak yang masukkan orang tuanya ke panti jompo yang mewah, makanannya enak, tempatnya nyaman, ya biayanya besar, ya. Berpahala enggak anak yang membiayai itu semua? Berpahala. Cuma sama enggak dengan dia menanganinya langsung? Ya, dia yang mengurusnya langsung. Enggak sama para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya. Bagaimana jika kebaikan itu berkumpul pada diri seseorang? Misalkan 3, jihadnya hebat, sedekahnya demikian juga walidaynya. Nah, dari pintu mana beliau akan memasuki pintu surga itu? Iya. Nah, ada orang seperti itu. Kalau ada orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, bukan kita. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ada hadisnya itu ya. Siapa yang bersedekah hari ini? Abu Bakar. Siapa ini? Abu Bakar. Abu Bakar orang yang dapat rekomendasi Nabi, orang yang dipastikan dipanggil dari semua pintu. Kalau kita, setiap orang saya katakan ya, ada lebih kurangnya. Ya, ada lebih kurangnya. Seperti kita katakan Bilal, banyak amalnya, tapi beliau merasa yang paling diandalkan itu yaitu tadi, dibandingkan dengan yang lain. Ya, dibandingkan dengan amal-amal yang lain. Bukan enggak utama itu amal-amal yang lain, utama juga. Tapi beliau merasa inilah amal yang mungkin paling ikhlas. Kita mungkin rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah dan lain sebagainya. Tapi ada di antara 3 amal ini yang lebih daripada yang lain. Ya, mungkin yang paling ikhlas. Ya, mungkin yang paling banyak. Ya, mungkin yang paling ya kita katakan lurus kita lakukan, yang paling benar kita lakukan, yang paling sungguh-sungguh kita lakukan. Ya, kita nggak tahu dari pintu mana itu. Taib. Jadi intinya adalah kita mempersiapkan diri, ya, seperti kita katakan perintah Allah di dalam Al-Qur'an, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Itu harus menjadi pertanyaan kita tiap malam, ya. Sebelum itu salah satu bentuk muhasabah. Ya, kita hisab diri kita kira-kira apa yang kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ada orang yang terkenal sholatnya sampai ketika dia mati yang dikenal dan dikenang orang sholatnya, kan begitu ya. Wah, dia rajin sholat, dia memang selalu mengerjakan sholat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang dikenang orang karena sedekahnya, walaupun sholatnya mungkin banyak, tapi dikenang orang setelah wafat sedekahnya. Ya, ternyata ya banyak bantu sini, orang lain nggak tahu. Ada orang ya yang rajin sedekah bantu masjid. Ya, bentuk sedekahnya gimana? Bentuk sedekahnya dia pinjamkan uang yang besar untuk pembangunan masjid. Dia datang ke panitia-panitia masjid. Ini orang kaya ini, kaya raya lah ya, tajir. Ya, dia datangi panitia masjid, dia kasih pinjaman lunak. Kemudian masjid itu nyicil ke orang itu. Ya, kan enak itu. Kalau antum jadi panitia masjid, terima nggak? Diselesaikan masjid itu, balikkan itu. Ya, kalau misalnya masjidnya 8 miliar, dikasih pinjaman 8 miliar, kemudian antum balikkan, ya itu satu, masjidnya cepat berdiri kan begitu ya. Ya, jadi kita nggak menjadi masalah mengembalikannya. Nah, itu salah satu amal yang disebut manihatul anzi. Ya, manihatul anzi. Nah, jadi ketahuannya setelah dia wafat, ahli warisnya didatangi panitia-panitia masjid. Ini cicilan kami sebulan. Ya, rupanya banyak masjid yang dibantunya, orang lain nggak tahu, Pak. Saya nggak usah sebut namanya lah. Ada banyak masjid yang dia bantu dengan cara itu. Orang nggak tahu. Setelah dia wafat, ahli warisnya didatangi itu sama panitia masjid. Ya kan, biasanya kalau orang wafat kan kalau ada urusan hutang piutangan gitu ya, datangilah ahli waris. Yang datang ini bukan minta nuntut utang, bukan. Tapi
Iya, mau mengembalikan duit-duit pembangunan masjid yang didahulukan itu. Datang Pak masjid, panitia masjid sana datang, rupanya banyak Pak. Yang begitu. Jadi orang itu ada dikenal memang karena sedekahnya. Setelah dia wafat, orang itu kenal dia dengan sedekahnya itu. Ya, padahal panitia masjid tidak kenal satu sama lainnya. Artinya apa? Wah, dibantu juga Pak. Nyicil juga Pak. Iya, sama-sama nyicil ke orang yang sama rupanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah, jadi ada orang yang itu keutamaan ya, mungkin nggak banyak orang seperti itu. Banyak orang kaya, tapi mungkin nggak banyak orang yang punya pikiran seperti itu, punya kebaikan seperti itu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum lisa'ilil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.